Hai sobat, gue Angel Story. Kali ini gue mau membahas kasus yang terjadi pada tahun 2006. Kasus yang melibatkan seorang artis yang pada saat itu sedang naik daun yang bernama Lydia Pratiwi. Turut berduka cita bagi keluarga korban dan relasi korban yang telah ditinggalkan. Kiranya kita semua diberi kekuatan dan ketabahan. Seperti biasa, gue akan mulai dari profil, kronologi, dan opini gue. Tapi gue akan sedikit menganalisa di sini ya, karena gue mendapati adanya beberapa hal yang menjadi kejanggalan bagi gue. Sumber dari pembahasan gue ini adalah dari putusan Mahkamah Agung serta beberapa portal berita. Yuk kita simak. Naik Gonggong Hutagalung, 33 tahun, lulusan arsitektur. Ada yang bilang kalau dia ini pengusaha kontraktor, tapi ada juga yang bilang kalau dia bekerja di perusahaan kontraktor milik ayahnya. Namun yang jelas dia adalah bintang iklan. Lydia Pratiwi pada saat kejadian usianya 19 tahun. Saat itu statusnya masih menjadi mahasiswi dan pada saat itu namanya baru dikenal, sedang nanjak-nanjaknya di tengah karirnya menjadi pemain sinetron. Dan dia ada hubungan khusus dengan Naik. M. Sukardi, usia pada saat kejadian 50 tahun, berprofesi sebagai satpam di tempat Lydia tinggal. Dia ini juga merupakan kenalan dari Tony Yusuf. Tony Yusuf merupakan paman dari Lydia dan juga adik dari mamanya Lydia yang bernama Vince Yusuf. Baik, kita masuk ke kronologinya. Awalnya pada 27 April 2006, sekitar pukul 13 siang, Lydia dan Vince datang ke rumah Tony. Kalau ini menurut dari sini dikatakan mereka itu sampai pada pukul 13. Sedangkan di portal berita lain dikatakan mereka sampai di pukul 11 dan mereka bertemunya di rumah Lydia. Tapi ternyata rumah Vince dan rumah Tony, Vince itu tinggal dengan Lydia karena mereka ibu dan anak. Mereka tinggal tak jauh berdekatan. Kalau Tony itu di blok A4, Lydia dan Vince tinggal di blok A3. Saat itulah Tony mengatakan kalau ia butuh uang 5 juta rupiah karena ia sedang dikejar-kejar rentenir. Tapi Vince saat itu tidak punya uang karena pekerjaannya, dia kadang punya pekerjaan, kadang tidak. Sedangkan Lydia waktu itu yang bisa jadi gajinya belum cair. Tony pun memohon kepada Lydia setidaknya agar dikenalkan kepada temannya yang punya uang. Karena mengingat pekerjaan Lydia yang saat itu baru menjadi artis dan melihat kehidupan artis yang glamour, tapi ya kalau minjem uang 5 juta ya kayaknya agak-agak gengsi, malu gitu ya. Jadi dikatakan juga kalau Vince ini bilang ya setidaknya mereka adalah orang yang mau minjemin uang tanpa ngember gitu ya, ngasih tahu kalau dia kasih pinjaman. Lydia pun bilang kalau dia akan mencarikan temannya yang berduit yang mau pinjemin uang. Di putusan Emma dikatakan kalau Lydia akan mencari temannya untuk disandra. Gini aja, lo lagi naik daun, orang mulai kenal lo. Terus apa lo mau setega itu mencari orang yang lo baru kenal buat lo sandra supaya dapat duit? Kalau di sini sih gue merasa adanya kejanggalan ya dengan niatan yang dikatakan seperti ini. Lydia mau memilih teman untuk disandra. Lanjut kita membaca putusan MA. Di sini dikatakan Lydia Pratiwi mengatakan kepada Tony Yusuf kalau teman yang bisa dikerjai adalah korban Naik Gonggong Hutagalung. Bagaimana Lydia bisa memilih korbannya itu? Karena beberapa saat sebelum kejadian ini kakaknya Lydia pernah jatuh sakit. Ya kita tahu ya pada zaman itu belum ada BPJS dan tidak semua orang memiliki asuransi. Jadi kalau misalnya sampai sakit ya siap-siap saja dengan biaya yang wow. Apalagi kalau punya tabungan pas-pasan. Dan Lydia pun meminjam uang kepada Naik. Naik mau pinjemin uang. Di sini kebaikan hati Naik diingat-ingat oleh Lydia dan keluarganya. Di liputan 6 ini dikatakan, Vince mengenalkan Naik kepada Tony melalui Lydia. Enggak menyuruh minjem langsung. Saya bilang ada teman yang baik dan orangnya enggak ember untuk urusan minjem uang. Jadi bisa dipastikan kalau tujuan pertama mereka awalnya untuk mencari teman yang bisa dipinjami uang. Tapi kemudian dari sini pun berlanjut, mereka tuh bagi-bagi tugas. Di sini dikatakan kalau Tony bertugas menyiapkan alat, ya senjata. Gue gak usah sebut ya ini senjatanya apaan. Tapi ada salah satu senjata yang diambil Tony ini bukan senjata yang biasa, maksudnya rare item
yang biasa digunakan oleh kalangan orang tertentu yang kalau orang ini bukan siapa-siapa, kalau si Tony ini bukan siapa-siapa, orang akan nanya, kok lo bisa punya barang itu, dari mana lo dapetin? Yang gue bahas di sini bukan beceng ya. Gue sempat mencari tahu, mengulik-ngulik apa sih sebenarnya profesinya Tony sampai dia mempunyai barang itu, dan juga dia bisa mengenal satpam si Sukardi tadi ya. Dan gue nggak ngedapetin. Oke, kita lanjut. Lydia pun menelpon Naik untuk ketemuan di Plaza Senayan. Tony telepon Sukardi dengan alasan temani mereka jalan-jalan. Pukul 15, mereka bertiga keluar dari BSD menuju rumahnya Sukardi di daerah Cakung. Lalu dari Cakung, mereka menuju Plaza Senayan, ngedrop Lydia di sana, dan kemudian mereka lanjut ke Cottage Ancol. Tony booking kamar cottage pakai ID lain, KTP lain yang bernama Hasan bin Idris. Lalu Tony bersama Sukardi masuk check-in ke dalam kamar sekitar pukul 21. Ini mau bahas satu-satu dulu ya. Jarak dari BSD ke Cakung, apalagi memakai Chevrolet Spark, ya taruhlah itu cc-nya rendah ya, 1000 cc ya, kecepatannya ya biasa-biasa saja. Taruhlah di jarak itu mereka menempuh waktunya dalam 2 jam. Lalu dari Cakung ke Plaza Senayan, udah sore, agak-agak macet. Satu jam ya, toleransi 2 jam. Jadi saat mereka tiba di Plaza Senayan ini sudah pukul 19. Ya bener sih perhitungan waktunya, mereka akan tiba di cottage pada pukul 21. Nah, kalau di berita-berita itu dikatakan pukul 19. Tapi ya kalau dari perhitungan sini pukul 21 tiba di cottage. Setelah dapat kamar, Tony telepon Lydia, minta supaya Lydia datang bersama dengan Naik. Sambil nunggu mereka datang, Tony menyuruh Sukardi untuk bersembunyi di balik pintu dan menyergap Naik kalau ia masuk. 30 menit kemudian datanglah Lydia dan Naik. Sukardi langsung menyergap Naik dan Tony pun mengikat tangan Naik dengan kabel tis. Lalu Naik ditengkurapkan di tempat tidur. Tony ambil uang cash yang ada di dompet Naik itu sejumlah 17.000. Dia juga mengambil kartu ATM dan juga kartu kreditnya Naik. Ia memaksa PIN kedua kartu itu kepada Naik. Kalau dari berita ini dikatakan Lydia pura-pura dibentak sambil ditarik keluar cottage. Tak lama kemudian Vince datang menjemput Lydia dengan taksi. Pada saat itu Naik kelihatan curiga terhadap Lydia bahwa kejadian itu adalah rekayasa. Kalau membayangkan keributan pada saat itu di mana Tony dan Sukardi menyergap Naik, dan disinilah ada alasan mengapa Tony mengajak satpam, karena dia mau menyerang seorang cowok yang dia tidak tahu kekuatannya seberapa besar. Jadi dia takut kalah, dia harus mengajak orang lain yang kira-kira ya punya skill, dan orang itu adalah orang yang dia kenal, si Sukardi. Sampai saat keributan mereka itu, mereka sempat melupakan Lydia. Dibilang di sini kalau Lydia pura-pura dibentak. Kan mereka, si Tony dan Sukardi itu lagi sibuk ya. Apa yang bisa membuat perhatian mereka terpecah? Setidaknya ada omongan Lydia yang membuat mereka tersadar, oh iya, di sini ada Lydia, sehingga mereka pun membentak Lydia dan mengusir Lydia keluar dari ruangan. Lalu Vince pun datang menjemput Lydia dengan taksi. Mobilnya Lydia kemana? Tadi Vince pergi kemana? Karena ada di daftar barang bukti kalau ada 3 bungkus nasi goreng sisa. Berarti setidaknya setelah sampai mereka sempat makan bareng di situ ya bertiga. Tapi nggak habis. Ya nggak tahu apa gara-gara naskor itu nggak enak, mereka hilang nafsu makannya karena sedang merencanakan ini. Atau keburu Lydia dan Naik datang. Vince juga yang pada saat kejadian tiba-tiba menghilang begitu saja, entah juga nggak dibilang dia pergi kemana. Dan kenapa Vince pergi? Karena memang kalau tujuan mereka adalah mengenalkan si Tony dengan si Naik, ya kenapa si Vince pergi? Setidaknya kan dia harus ada di situ untuk membantu Tony bicara supaya Naik mau meminjamkan uangnya tanpa perlu ember. Dan kalau juga tujuan mereka adalah untuk menyandera, kerjain si Naik, ya untuk apa juga si Vince pergi? Vince harus standby di lokasi agar dapat mengawasi jalannya kegiatan itu sesuai dengan rencana. Tapi kalau sampai Vince pergi,
Apa ada kata-kata Vince yang tidak disetujui oleh Tony? Tapi dari semuanya ini tidak ada yang mengatakan, tidak ada yang memberi penjelasan mengapa Vince pergi dan kemana Vince pergi. Karena pada akhirnya Vince pun datang ke sana naik taksi untuk mengajak Lydia pergi. Beberapa saat kemudian Vince datang, kemudian Tony menyerahkan kedua kartu berserta PIN kepada Vince dan menyuruh Vince serta Lydia mengambil uang di ATM tarik tunai. Lalu Vince dan Lydia pergi ke ATM yang terletak di Jalan Mongin Sidi, ambil tunai di situ. Kok jauh banget ya sampai ke Mongin Sidi? Itu Ancol, di Ancol itu banyak ATM. Kenapa mesti mereka jauh jalan-jalan sampai ke Mongin Sidi? Jarak dari Mongin Sidi ke Ancol itu memakan waktu 30 menit. Kenapa ke Mongin Sidi? Atau memang tujuannya Vince untuk menjauhkan Lydia dari lokasi itu? Mereka hanya mengambil 5 juta rupiah karena tampaknya ini tertahan akibat limit dari kartu tersebut ya, dan dari kartu kredit itu mereka mengambil 2.250.000. Setelah tarik tunai, Vince menelpon Tony. Dia bilang supaya habisi saja naik karena kalau tidak nanti karirnya Lydia akan tamat. Apalagi Tony sempat bilang kalau naik sepertinya curiga ada keterlibatan Lydia dalam hal ini, ada kong kali kongnya Lydia dengan mereka ini. Ya gimana naik nggak curiga? Kan yang mengajak naik ke situ Lydia. Tony pun mengatakan hal ini kepada Soekardi, yang Soekardi pun jadi bingung. Kenapa? Kan kita cuma butuh barangnya saja. Soekardi bilang barang, bukan uang. Mungkin barang di sini termasuk handphone dan mobilnya. Karena setelah kejadian ini sendiri pun Soekardi hanya mendapatkan uang sebesar 2 juta. Gak sebanding dengan apa yang telah ia lakukan. Tony pun memikirkan hal ini sambil merokok. Lagi galau-galaunya dia, Vince kembali nelpon, tanya udah belum? Dan setelah inilah Tony akhirnya memantapkan keputusannya untuk setelah kejadian ini, mereka keluar kamar dan mengambil mobil naik serta pergi melintasi tol ke arah Menteng. Mereka memarkirkan kendaraan naik di situ dan ditinggal begitu saja di pinggir jalan. Vince dan Lydia datang menjemput Tony dan Soekardi dan mereka pergi ke hotel terdekat dan Vince memberikan uang yang dibutuhkan oleh Tony, kemudian mereka berpisah. Satu hal yang diperhitungkan oleh Tony dan Soekardi, karena mereka mengambil semua identitas Naik, mereka sangat yakin kalau tidak ada orang yang bisa mengenali Naik. Dan mereka juga tidak takut ketahuan karena Tony check-in dengan KTP palsu. Maka pada pagi harinya, jenazah Naik pun ditemukan oleh petugas dan karena tidak ada identitas, jenazah itu dibawa ke RSCM. Pada malam harinya, keluarga Naik mengunjungi RSCM dan mereka pun mengenali. Lydia terbukti bersalah karena melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dan dihukum penjara 17 tahun. Namun dia mendapatkan keringanan hukuman menjadi 14 tahun. Begitupun juga dengan Soekardi. Tony Yusuf dan Vince Yusuf dihukum penjara seumur hidup. Adapun opini gue, ini adalah kejahatan yang disusun hanya dalam waktu beberapa jam saja, tidak sebanding hasilnya dengan menghabisi nyawa orang. Kalau saja mereka menjalankan niat utama mereka yaitu meminjam uang, kehidupan mereka pasti tidak akan berakhir seperti ini. Karena yang namanya meminjam itu harus dikembalikan. Ini yang nampaknya membuat Tony keberatan karena istilahnya gali lubang tutup lubang, dari mana dia mendapatkan uang lagi untuk dapat mengembalikan uangnya yang dipinjam itu. Dari kasus ini ada yang patut digarisbawahi. Walaupun hanya 1 detik terbesit memikirkan untuk melakukan pembunuhan, hal ini bisa dikatakan pembunuhan berencana. Yang harusnya hal ini yang dipikirkan oleh Tony sebelum ia melakukan hal ini. Dan begitu juga dengan Lydia. Harusnya Lydia menolak mengenalkan Naik pada saat kejadian itu. Kalaupun misalnya dibilang dia adalah orang garda yang paling depan karena dia mau membantu keluarganya yang sedang kesusahan, tetapi dia masih punya pilihan untuk tidak mengenalkan orang, apalagi Naik yang pernah membantunya itu kepada keluarganya dengan tujuan ya kayak istilahnya apa ya, kayak sumber dana. Itu kan teman yang pernah menolong. Dan seharusnya pada saat kejadian itu, Lydia mau menolong Naik. Atau setidaknya ia menelpon pihak yang berwajib. Gue harap kita semua dapat belajar dari kasus ini. Jika kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani, setidaknya kita dapat bertindak menolong.
yang tertindas. Kalau kamu punya unek-unek, kamu punya apapun itu yang ada di pikiran kamu bisa komen di bawah. Mohon maaf untuk kesalahan tutur kata. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.